balik lagi sama gue Rafa Noman channel Hunter Medan. Ya, balik lagi sama gue di news gitu cuy. Jadi gue bakal bawain seperti biasa gitu ya, 3 kabar tentang anime gitu cuy ya, untuk di minggu ini gitu cuy ya. Jadi ada 3 ya, ada dari Dead Life, ada dari Spy X Family yang baru habis tamat, dan Dead Life juga baru tamat gitu cuy ya. Dan gue belum nonton Dead Life yang season sekarang gitu cuy ya. Eh, dan ya, yang terakhir itu ada dari eh, ada banyak dari yang udah keluar PV-nya lah ya, sama jadwalnya itu ya, jadwalnya sama udah keluar gitu ya. Beberapa jadwal yang udah keluar itunya apa namanya tuh, eh, apa sih, PV-nya ya, sama tanggal rilisnya. Dan ada dari itu yang namanya adaptasi anime baru gitu cuy, dari apa nih, manga gitu ya, dari manga itu cuy ya. Yang ini belum gue cari sinopsisnya. Mungkin kita awali dulu aja dari Dead Life itu cuy ya. Yang kalian tahu Dead Life baru tamat, dan kabarnya Dead Life akan dapat langsung season 5-nya, dan lagi ya langsung dapat season 5-nya gitu ya, lagi putusan produksi gitu ya. Nah, ini seperti ada yang ada di tweet ya, keputusan produksi ya, ada tanggalnya masih TBA ya kan, dan uh, studionya sama ya, masih TBA ya, masih to be known ya, dari studio sama tanggalnya itu cuy, baru keputusan produksinya doang itu cuy. Dan ya mudah-mudahan, kan Deadlife suka ganti-ganti ya kan, dan yang kemarin season 4-nya itu dia Gek Toys gitu cuy, agak sedikit banyak perubahan dari season sebelumnya. Kalau dari grafik ya, kalau gue lihat dari yang sebelumnya agak sedikit kaget, tapi menurut gue ya udah lah ya, yang penting ada yang garap dan nggak ada yang ngegarap. Dan yang garap itu bukan kaleng-kaleng ya, Gek Toys tuh salah satu studio yang dia anime yang pernah dia garap tuh kebanyakan bagus-bagus gitu cuy ya. Dan ya gue tidak kecewa ya, walaupun gue belum nonton. Gue udah nonton semenggal lah ya, cuplikan-cuplikan gitu cuy. Dan ya gue belum gue gak kecewa sih, tapi nanti lihat ya apa namanya, pas gue nonton ya, apakah ada kecewaan atau enggak ya. Kayak sih enggak gitu ya. Kalau gue dari skornya di live chart dia 8,15 gitu cuy ya. Sedangkan si kalau di apa namanya, Tateno Yusa ya, season kedua gitu ya, 7,9an ya, udah mau 8, karena nggak nyampe 8. Kenapa? Karena ya itu ya, di awal-awal itu kura-kuranya ganggu gitu cuy ya. Dan belum tamat sekarang ya, belum tamat gitu ya. Dan ya cuman gini doang tweetnya, dan belakang itu ada Kurumi ya. Ini lagi seru-serunya ya, dan roh pertama, dan season keempat itu udah ketahuan ya ceritanya ya, apa sih roh pertama siapa ya. Ternyata dia lebih dekat dari yang kita kira ya. Mungkin yang nggak baca apa sih, ini kan Dead Life dari manga apa like novel ya, yang nggak baca like novela gitu ya. Ya gue dari tahunya dari uh, ya akun-akun sosial media yang bahas anime, yang baca sampai like novel lah gitu ya. Dan sekarang lagi seru-serunya ya, ada Kurumi dapat banyak frame di akhir-akhir episode ya, di season 4 nya ya, dapat banyak frame di ya akhir-akhiran lah ya. Awal-awal kan si Mukuro ya, dan ya seru aja gitu cuy ya. Akhirnya ya Kurumi dapat frame banyak. Setelah sebelumnya itu kan dia dapat frame tapi nggak terlalu banyak gitu cuy ya, kecuali pas Shido ke menghentikan si Tobichi Origami gitu cuy. Itu ya lumayan dapat banyak frame, dia ngebantu Shido gimana bla 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 gitu cuy ya. Dan mungkin yang kalian udah nonton, yang belum gitu ya kan, uh, apakah pertanyaannya gitu, apakah Shido bisa modar gitu cuy ya, setelah beberapa uh, episode sebelumnya ya, season sebelumnya itu begitu itu cuy ya. Setelah dia jatuh dari atmosfer nggak modar ya, di tembak ya pakai sniper dari jauh nggak modar gitu cuy ya. Gue nggak kaget sih kalau misalnya nanti dia akhir-akhirnya kalau kepenggal tiba-tiba masih hidup gitu cuy ya, karena dia basically nyimpan banyak energi roh dalam dirinya. Jadi itu yang membuat si Shido itu punya 4 plot armor gitu ya. Jadi yang gue demen tuh dia Dead Life tuh plot armornya itu
nggak terlalu kelihatan ya. Kalaupun si Shido itu kalau menurut gua itu plot armor boy ya, dia udah modar berkali-kali itu cuy, ibaratnya kayak si Subaru itu cuy ya, bisa masa lalu bla 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 ya. Kalau Shido ya plot armornya seperti itu ya. Nah yang gue suka dari Dead Life dia plot armornya tuh tidak terlalu OP gitu cuy ya, tidak terlalu OP tapi masih bisa ada intensnya. Kalau plot armor itu kalau terlalu terlalu OP itu intensnya kayak kurang kerasa, karena kita udah tahu itu dia punya kemampuan yang OP gitu cuy ya. Itu dari Dead Life ya, yang akan dapat produksinya ya, season 5 nya langsung dapat season 5 nya setelah season 4 nya tamat habis gitu cuy. Mungkin si studio ini ya itu dari Dead Life ini dia cek ombak juga ya, cek wave gitu ya cuy ya, gimana season 4 nya itu ya, setelah dia ganti studio gitu ya. Yang sebelumnya itu kan dia Dead Life suka gonta ganti studio gitu cuy ya. Setelah season 3 nya itu kan nah JC Staff itu cuy, yang sebelumnya seperti apa ya, season satunya apa ya, season satunya AIC Plus, dan sekarang yang empatnya adalah si itu Cactoys. Nah ini dari yang Encore aja dia production IMS gitu. Jadi emang Dead Life terus dia suka gonta-ganti apa namanya tuh, suka gonta-ganti studio gitu cuy ya. Dan dia ngecek ombak sih kata gue sih, dan akhirnya dengan itunya bagus, season 4 nya bagus ya kan, dapat nyampe rating 8 dan fans pada suka ya. Dan secara Dead Life itu salah satu anime populer kalau menurut gue gitu ya, banyak orang yang suka sama Dead Life gitu ya kan. Dan ya nama ya karena mungkin terlebih itu ya pak, selain karena emang genre haremnya bla 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 mecha romance ya segala macam, tapi emang untuk cerita harem ini kita genre harem ini kalau menurut gue Dead Life salah satu yang bagus lah gitu cuy ya, menurut gue gitu ya. Dan kita langsung aja selanjutnya ya, ada dari Spy X Family ya, yang udah tamat Conquer ke pertama gitu ya, part pertama ya kan. Dan langsung diumumin part keduanya gitu ya, yang akan keluar di bulan Oktober dengan total 13 episode. Jadi untuk Spy X Family totalnya adalah ada 25 episode gitu cuy, 25 episode ya kan, 3 tambah 25 itu ya, ada 25 episode gitu ya untuk totalnya si Spy X Family, dan akan dibagi dua gitu ya. Dan untuk season satunya gue nonton, ongoingnya ya, dan cukup memuaskan ya. Gue sendiri ngasih rating mungkin 8,9 ya, mungkin bisa nyampe 9 kalau menurut gue ya. Dan ini menurut gue bukan overrated gitu ya, kalau menurut gue ini Spy X Family emang pantas dapatkan rating segitu ya, bukan overrated kalau menurut gue, karena emang animenya juga mungkin karena masih part pertama ya, menurut gue santai ya, terus ya santai enak gitu ya nontonnya ya, nggak alurnya tuh nggak terlalu berat banget gitu cuy ya, enak aja tonton itu cuy ya. Nah alurnya yang menurut gue tujuannya pasti satu gitu, yang nggak berbelit-belit, tujuannya pasti simple satu gitu cuy ya, tapi di build ceritanya itu bagus gitu ya, santai dengan setiap karakter yang memiliki background dengan alasan mereka masing-masing yang belum terungkap gitu cuy. Dan ya kalaupun makanya ada banyak pertanyaan Lian, misalnya si Lloyd kan pintar segala macem, terus si Yor dia punya insting membunuh gitu cuy ya, kenapa dia nggak tahu si Lloyd itu sama si Anya gimana gitu background. Nah menurut gue itu salah satu poin yang bikin anime ini itu bagus kalau menurut gue cuy. Jadi yang tahu tuh cuman si Anya ya masing-masing, karena dia punya kekuatan Esparnya gitu cuy ya. Dan ya gue nungguin Bond ya, si anjingnya ternyata belum keluar di part pertama itu cuy ya. Gue sangat menunggu anjing yang bisa baca masa depan gitu cuy ya, ternyata untuk di part pertama nggak keluar gitu cuy, sayang sekali gitu cuy. Dan ini ada cuplikannya PV nya untuk yang part kedua, Conquer kedua, dan kelihatan ini lebih intens dari part pertamanya itu cuy ya.
ini agentnya. Dan katanya yang part pertama tuh cuma perkenalan, dan gue setuju banget itu ya. Yang part pertama itu eh cuman kayak perkenalan masing-masing karakter dan nge-build ceritanya semakin eh, kayak seru gitu. Ini animenya tuh kayak gini gitu untuk part pertama, dan gue suka banget gitu ya. Dan terlihat deh yang PV nanti yang part kedua atau konkor kedua ya ada beberapa ketegangan gitu cuy ya. Dan ada sini musuh mungkin pilihan baru ya, setelah yang biasanya tuh yang dikalahkan si Lloyd itu ya. Dan gue nggak tahu nih ini doi sokap gitu cuy ya. Kita belum tahu di part pertama, belum keluar sama sekali ya, nggak ada kisi-kisinya sama sekali untuk doi ini siapa gitu cuy ya. Dan kelihatan di sini ada ya ketegangan si Anya karena dia basically si Anya tuh dia uh, di komboin dengan karakter anjing Bondman yang bisa baca masa depan gitu ya. Dan si Anya dengan kekuatan Explorer yang bisa baca semua pikiran dari makhluk gitu cuy ya. Dan juga nih ya salah satu combo yang bagus di ceritanya gitu cuy ya kan yang buat seru gitu cuy ya. Ceritanya kan tidak akan seru kalau misalnya Lloyd atau si Yor ini punya kemampuan sianya, atau dia udah tahu lah ya sebenarnya punya kemampuannya segala macem, itu bakalan nggak seru ya. Karena yang punya karakter combo kayak gini si Anya ya kan. Jadi menurut gue salah satu memberikan elemen yang menurut gue seru gitu ya untuk anime ini gitu cuy ya. Yang buat seru karena si Anya kan dia nggak kuat kayak Lloyd atau si Yor gitu cuy, dengan apa namanya tuh, dengan combat battlenya segala macem gitu cuy. Gue nih seru dan patut tunggu di bulan Oktober 2022 gitu cuy. Nah ini studionya masih sama, baik Studio sama Cloverwork ya kan. Dan ya mungkin penayangan akan sama seperti sebelumnya ya kan, ada di Disney Hotstar. Gue sih nonton di YouTube gitu ya, di Muse Indonesia ya kan. Dan Konkor 2 nya pasti ada di situ juga sama kayak di part pertamanya itu cuy. Dan ya terakhir ada adaptasi manga baru gitu ya, dan studionya itu adalah Madhouse ya. Sebelum itu kita akan cari dulu sinopsisnya yang udah jadi bahasa Indonesia gitu cuy ya. News Crunchyroll. Nah ini nih ini kan. Oke ya, gue udah ya gue nggak tahu ya di itu nggak terlalu nggak nemu itunya apa namanya tuh sinopsis Indonya itu ya. Jadi yang ini aja yang udah gue translate gitu ya, tenang aja ya kan. Jadi mungkin gue bacain dulu ya untuk adaptasi dari manga ya. Manga yang diadaptasi jadi anime itu Chikyu no Udonyo Udo Nitushute. Mungkin bener ya bacanya itu cuy. Dan genrenya adalah historical sama shonen itu ya. Dan studionya adalah Ametos ya kan. Jadi sinopsis itu adalah latarnya ada di Polandia abad ke-15 gitu ya. Dan itu masih masa dan itu adalah masa ketika ide-ide sesat membawa mereka yang memiliki pola pikir seperti itu ya untuk dibakar di tiang pancang karena keyakinan mereka. Jadi ya kayak penyihir, kayak orang zaman dulu penyihir segala macem disalipin dibakar gitu ya. Zaman dulu masih abad-abad ini abad-abad ke-15, abad 15 ke bawah gitu ya, masih zaman dulu itu cuy ya. Rafael anak ajaib ya diharapkan mengambil jurusan teologi, mata pelajaran terpenting saat itu ya di universitas ya. Namun suatu hari dia bertemu dengan seorang pria misterius dan sekarang mempelajari kemungkinan kebenaran di tengah pemikiran sesat. Jadi rata-rata ada di Polandia ya di zaman-zaman suasana tuh masih itu ya, di pemikiran-pemikiran orang tuh kayak masih
sesat kayak zaman kayak si sesat lah ya, masih kurangnya ilmu pengetahuan gitu cuy. Jadi gambaran suasananya gitu cuy. Jadi lingkungannya yang masih percaya dengan ide-ide sesat gitu cuy ya. Ide-ide yang ya macam-macam ya gitulah ya, kalian tahu sendiri gitu cuy. Dan ini kayaknya agak struggling nih ya ceritanya ya, si karakternya gitu cuy ya. Dan kita lihat aja nanti gimana, kita lihat aja dari nanti, ini belum keluar PV-nya dan premiere juga masih belum keluar. Kita lihat aja nanti dari PV-nya, kita bakal reaction PV-nya nanti ya kalau udah keluar itu cuy. Jadi mungkin itu aja ya perjumpaan kita ada video kali ini ya kan. Dan yang lainnya itu cuman keluar PV sama udah tanggal mainnya yang rata-rata tuh tanggal 6 ya, mulai dari tanggal 6 10 gitu cuy ya, mulainya gitu cuy ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri ya kan. Yang sebelumnya mungkin dari 3 yang pernah gue bikin kan ya, 3 anime yang keluar di bulan Juli gitu cuy. Nah itu salah satu yang mungkin yang harus kalian tunggu gitu cuy, anime itu di bulan Juli gitu cuy. Dan satu lagi gitu kan ya, yang Kaguya sama itu dapat project baru ya, Get New Anime gitu cuy ya. Nah ini Kaguya, nah ini animasi baru ya, keputusan produksi gitu yang Kaguya dapat project baru, entah apa itu ya. Nah sini entah dia dapat dari mana gambarnya itu cuy. Terlihat ada Chika dan seorang ya, entah ini siapa itu ya. Dan Chika terlihat pakai baju sehari-harinya dia itu ya. Nah itu sama kah. Nah kita lihat lanjutan aja. Ini gue belum tahu gitu ya apa namanya tuh, PV-nya segala macam belum keluar. Gue belum tahu adanya PV-nya sama sekali, videonya sama sekali. Dan gue nggak tahu nih entah dia ngambil dari mana gambarnya gitu cuy. Jadi ya sekian dari gue, goodbye, dadah.